Oke, ready. Jadi di halaman yang ke-482 ini terkait asbabun nuzulnya, dan di sini ditafsirkan oleh para ulama, ini cerita turun temurun ya, ini umum. Jadi ternyata dikatakan Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang diisyaratkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Jadi di sini Muhammad zina. Unirifa, tolong jelaskan saya pembenaran umat Islam meniru Muhammad ketika berzina seperti itu gimana ya. Terus ini ya, jelaskan juga mata Muhammad ketika jelalatan ke perempuan-perempuan, terus kok bisa suaminya wajib menyerahkan istrinya kepada Muhammad. Ini ajaran macam apa? Terus juga ya seperti itu aja lah, simpel aja dulu. Oke. Tidak dibunuh oleh Tuhan kalian, ya saya maklumilah, karena Tuhan kalian akan lahir dari keturunan Daud, karena dia calon nenek moyang Tuhan kalian. Tapi nggak gitu juga, dan saya tidak terima konsep Tuhan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebenarnya apa yang saya tampilkan ini membuktikan bahwa kitab kalian itu telah menghina para nabi dan menghina Tuhan itu sendiri. Dan lebih parahnya lagi kalau kalian lihat kejadian di mana Sarah mengusir Hagar. Kalian tahu tidak kenapa Sarai digambarkan mengusir Hagar? Karena dia tidak mau berbagi warisan dengan Hagar, dan Tuhan backup itu. Bani Israel membuat dengan tangannya bahwasanya Tuhan membackup Sarah yang tidak mau berbagi warisan dengan Hagar karena Hagar adalah budak. Padahal dalam Ulangan pasal 15 ya, 21 ayat 15 tentang hak kesulungan anak, apa aturan Tuhan di situ? Kalau seandainya ada seorang anak sulung yang lahir dari istri yang tidak dicintai, tidak boleh digantikan, nanti hak kesulungan, hak warisannya tetap diberikan kepada anak sulung dari istri yang tidak dicintai. Tapi ketika Sarah mengusir Hagar karena tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, lihat Tuhan kalian katakan apa? Tuhan yang kalian gambarkan dalam kitab kalian membackup Sarai. Dan inilah narasi yang digunakan oleh orang Kristen selama ini, merendahkan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak pernah tertulis berdosa di kitab kalian. Tapi coba kalian lihat, kalian benarkan Bani Israel, Yakub yang tertulis di kitab kalian menipu, itu kalian katakan Bani Israel di tangan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, mereka nggak apa-apa membunuh anak Palestina. Kenapa? Kalian mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polycardus ini begitu kehabisan cara untuk membuat Islam jadi minoritas di Indonesia. Kita tahu bahwa mereka dibayar sangat mahal untuk menghancurkan Islam yang ada di Indonesia ini. Segala cara sudah mereka lakukan, propaganda, berita hoax, penipuan, ya, bahkan hujatan sudah mereka lakukan, teman-teman. Dan kita tahu sampai detik ini semua gagal, semua gagal. Dan ini membuat mereka makin depresi, teman-teman, makin depresi. Atas depresi tersebut, mereka luapkan dengan cara menghujat agama Islam dengan sesuka hati mereka. Dan kita tahu, orang-orang yang sudah emosi seperti ini, hanya tunggu waktu sebelum mereka jatuh. Sudah banyak contoh-contoh Polycardus sebelumnya, teman-teman, yang akhirnya harus masuk got, masuk jurang, teman-teman. Kenapa? Karena mereka depresi. Mereka ingin menyenangkan hati donaturnya, sehingga mereka menghujat dengan cara yang sangat berlebihan. Endingnya apa? Endingnya biasanya kalau nggak masuk penjara, biasanya kena stroke. Seperti itu, teman-teman. Yang masuk penjara sudah banyak. Kita contoh, Rudi Simamora, Kosman bin Sunet, Gracia Pelo, Pendeta Yusuf Manubulu. Yang kita tahu, mereka depresi. Karena ditinggal donatur. Supaya donaturnya tambah senang, supaya donaturnya kembali mendukung mereka, mereka hujat Islam dengan berlebihan. Endingnya apa? Masuk penjara. Atau yang kedua teman-teman ya, mereka hujat Islam dengan berlebihan, dan terakhir jantungnya tidak bisa tahan, apa yang terjadi? Meninggoy. Ya, meninggoy, teman-teman. Paling rendah, kena stroke. Contohnya siapa? Domba kecil. Terus juga ada Pendeta Mangapul Sagala, serta Emen. Bagi teman-teman, mungkin sebagian ada yang nggak kenal Emen ya. Kecuali yang nonton sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, teman-teman pasti kenal. Emen, Warenai. Dia pakai nama Emen, nama channelnya terakhir berganti jadi Warenai. Sebelumnya Emen Record. Dia adalah pendiri RAK, Rumah Apologet Kristen. Kelompok penghujat Islam garis keras, yang akhirnya dibubarkan juga.
Akhirnya personel-personelnya sadar bahwa ini terlalu melanggar hukum, terlalu berbahaya, dan akhirnya mereka cabut. Ya, mereka cabut. Waktu itu adminnya adalah si Deborah. Ya, Deborah itu adminnya si Emen. Dan Emen terakhir kena stroke, teman-teman. Saya nggak tahu masih hidup atau tidak sampai sekarang. Tapi sekarang channelnya sudah hilang, sudah dihapus saat dia terkena stroke. Jadi keluarganya berpikir mungkin dengan menghapus channel ini, itu akan meringankan sedikit hukuman dia dari Tuhan. Hukuman dia dari Allah bisa sedikit meringankan. Jadi dihapus akun tersebut. Nah, itulah Polycardos, teman-teman. Yaitu nasib Polycardos yang terlalu mengerikan dalam menghujat Islam. Dan kita bisa lihat, di generasi sekarang bermunculan lagi nih orang-orang baru. Kalau yang saya sebut ini kan generasi lama, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah muncul Ki Ahmad, ya, Ferguson, CP, Pis-Pis Kucing. Ini kan generasi baru nih. Kiai Murtad. Ya. Mereka bangga. Mereka pikir mereka ini orang pertama yang berhasil menghujat Islam. Enggak. Dari dulu sudah banyak penghujat-penghujat Islam. Mereka pikir mereka berhasil gitu kan. Saya membuat marah umat muslim. Yes, umat muslim banyak yang marah. Pasti, normal, manusia. Dari 1000 umat muslim yang mendengar, pasti ada sebagian yang marah. Itu benar. Dan memang kalian dibayar untuk membuat marah umat muslim. Kalian dibayar untuk itu. Silakan kalian banggakan, tetapi nanti endingnya, kalian akan mengikuti jejak senior kalian kok. Kalau nggak stroke sampai meninggal, yang kedua masuk penjara. Itu aja pilihannya. Silakan kalian buktikan apa yang saya sampaikan. Teruslah menghujat. Ya, teruslah menghujat. Dan kita bisa lihat, salah satu contoh penghujatan adalah seperti ini, teman-teman. Saya nggak perlu tampilkan terlalu panjang ya, saya tampilkan pendek saja, karena saya tahu banyak teman-teman yang nggak akan tahan mendengar, dan setelah itu, saya akan tampilkan bagaimana jawaban kepada mereka tentang siapa agama lendir ini sebenarnya. Siapa agama lendir? Kita akan buktikan siapa yang agama lendir. Ya. Kalian dengarkan dan kita lihat datanya. Ini perbandingan ya, antara Islam dan Polycardos. Kalau Polycardos ngomong itu fitnahan. Nabi kalian begini, agama kalian begini, tapi nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Data buatan sendiri, PowerPoint, tulisan sendiri. Beda dengan umat muslim, yang kalau suguhkan data, itu datanya dari luar, buku-buku dari luar, ya berita-berita dari luar, yang memang bisa diakses oleh semua orang. Semua orang bisa akses. Beda. Oke, kita lihat saja langsung. Oke, yang pertama kita lihat di dalam Al-Ahzab 37 ya. Di sini ada kecurigaan besar saya, jadi semoga Rifa bisa jelaskan dengan logik ya. Di sini ada kalimat Muhammad berkata ya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini perkataannya kepada Zaid. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Pertanyaan saya, kok bisa ya Muhammad ini tahu sebelum Allah ngasih tahu? Siapa Muhammad ini? Kok lebih paham daripada pikiran Allah itu sendiri? Ya. Terus dikatakan, dan kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ini peristiwa ketika Muhammad itu menyukai anak menantunya, yaitu Zainab ya, yang mana Zainab itu adalah istri dari Zaid, adalah anak angkatnya dari Muhammad. Sehingga di dalam literatur Qurtubi ya, ada 16 keistimewaan Muhammad. Apabila mata beliau bergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Nah, di sini ternyata Muhammad itu melakukan perzinahan, Uni Rifa. Nih kita lihat ya, boleh di-pause sebentar. Saya bukakan dulu halamannya. Duh. Nih. Tantar. Bisa nggak pakai mouse? 50 detik lagi ya kiamat ya. Silakan ya, nanti kalau sudah ready katakan ready. Oke, ready. Jadi di halaman yang ke-482 ini terkait asbabun nuzulnya, dan di sini ditafsirkan oleh para ulama, ini cerita turun temurun ya, ini umum. Jadi ternyata dikatakan Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang diisyaratkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Jadi di sini Muhammad zina. Uni Rifa, tolong jelaskan saya pembenaran umat Islam meniru Muhammad ketika berzina seperti itu gimana
ya. Terus ini ya, jelaskan juga mata Muhammad ketika jelalatan ke perempuan-perempuan, terus kok bisa suaminya wajib menyerahkan istrinya kepada Muhammad. Ini ajaran macam apa? Terus juga ya seperti itu aja lah, simpel aja dulu. Oke. Wa ma ya'tihim min Siap, rasulin Bang. illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian endingnya penyembahan mereka yang merasuki mereka sehingga mereka menyembah manusia yang mati di atas pohon itu bukan Roh Kudus, bukan roh kebenaran, tapi yang merasuki mereka itu adalah roh jahat. Dan saya bisa pertanggungjawabkan kalimat-kalimat saya. Silakan. Saya akan pernyataan Bang Zuma Iya, tadi silakan. bahwa Kristen ini adalah representasi ajaran, boleh kita katakan ajaran roh-roh jahat ya. Karena ketika kita bicara ajaran, saya sepakat bahwa yang namanya oknum di setiap ajaran itu ada. Tapi bisakah dikatakan oknum kalau kejahatannya dilakukan secara berjamaah dan sangat masif serta merata di seluruh negara? Saya izin buka data satu sebagai narasi dari kita, Nabi siapa yang cabul, ajaran mana yang cabul. Saya mau buka data KSI, colong ini nanti ke Kores atau ke Bang Zuma lagi nanti boleh, tapi saya tunjukin data ini dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kumpulkan beberapa data yang teman-teman ingat ya, saya paling anti generalisir. Saya tidak akan ambil satu kejahatan oknum lalu katakan agamanya salah. Saya tidak akan begitu. Tetapi mari kita renungkan bersama, apabila kejahatan dilakukan secara masif dan kemudian bertahun-tahun, korbannya mencapai ribuan, apakah bisa dikatakan ini adalah oknum? Ya, silakan dijawab sendiri. Baik, saya punya data terkait tentang pencabulan-pencabulan di ranah kekristenan. Data pertama adalah ribuan korban. Lihat ya, saya minta kalaupun ada umat Islam yang seperti ini, tolong tunjukkan datanya, korbannya ribuan, pelakunya ratusan, dan terjadi di pesantren. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Itu bukan sebuah pernyataan dari oknum lagi, tapi itu sebuah, wah itu apa ya, ajaran, bisa dikatakan ajaran atau mendarah daging. Nah, ada ribuan korban sejak tahun 1950. Ini rilis tahun 2017. Silakan disimpulkan tahun berapa tahun kejadiannya. Ini pun kalau terbuka, kalau tidak terbuka, skandal pelecehan di gereja Katolik Australia. Oke, kita sekarang berada di Australia. Oke, kita pindah negara lagi, teman-teman. Saya katakan kalau memang cuma Australia berarti itu kulturnya, tapi ternyata mari kita lihat. Kasus pedo masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni tahun 2002, padahal kejahatan ini telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Oke, lanjut lagi, turun ke bawah. Tadi Amerika Serikat, kemudian Australia. Pindah negara lagi, tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Oke, sudah pindah negara lagi kita. Ini kenapa kok bisa merata ya? Kalau memang ini oknum ya nggak merata gini sih harusnya. Tahun 2011 ribuan anak di Belanda. Ingat korbannya ribuan? Belanda, pindah negara kita, diketahui telah mengalami pelecehan seksual. Di mana posisinya? Gereja. Pertanyaan saya, Yesus yang sering turun naik ini kenapa nggak menyelamatkan satu saja anak yang menjadi korban ribuan ini? Kenapa? Kenapa Yesus tidak pernah? Kenapa justru Yesus mendatangi murtadin, odong-odong? Bahkan saking ini menjadi kasus besar, maka bahkan PBB pun ikut campur. Ini bukan kasus kecil lagi, brother. PBB kecam Vatikan, PBB ikut campur, maka ini bukan lagi berita kecil atau kasus kecil ya. Kita pindah negara lagi ya, Tadi di mana? Belanda, Austria, Australia, sekarang kita pindah ke Jerman. Pastor-pastor di Jerman lecehkan. Korbannya berapa? Saya minta pembandingnya ya, kalau bisa di Islam ada kayak gini nih. Ribuan. Ini korban ribuan. Selama berapa? Puluhan tahun. Pertanyaan saya, ini Yesus kemana? Yesus kemana? Ya, kita pindah negara lagi. Sekarang kita pindah ke Chile, teman-teman ya, Chile. Skandal gereja Chile, saya dilecehkan pastor selama berpuluh tahun. Jumlahnya sangat amazing, ribuan. Lama durasinya berpuluh-puluh tahun. Kejadiannya di gereja dan merata di berbagai negara. Oh my god, oh my god. 4.815. 4.000. Di mana, daerah mana? Portugal. Waduh, kok merata banget nih. Kok merata banget ini? Kalau seandainya oknum ya nggak begini juga kali, nggak merata gini juga coy, nggak ribuan juga korbannya, nggak di gereja juga coy, nggak boleh kalau oknum merata banget di setiap negara, jangan gini dong ya. Laporan Der Spiegel ya,
68 tahun Gereja Katolik Jerman. 68 tahun Gereja Katolik Jerman terlibat pelecehan. Ini representasi ajaran Roh Kudus atau roh setan? Saya tanya. Oke, kalian bilang itu kan oknum. Oknum. Enak aja oknum. Gara-gara ini mungkin. Ini gara-gara ini benar kata si Kores nih. Yesus yang kalian imani mati di tiang salib itu adalah korban pelecehan seksual. Gara-gara ini. Bisa jadi. Masih banyak data-data daerah-daerah lain. Ini belum Afrika, guys. Ini belum. Saya masih mencari dan mengumpulkan data. Dan kalau memang kalian ajaran yang benar, mustahil merata di seluruh negara dan itu posisinya di gereja. Bukankah dalil di kitab suci kalian, barang siapa yang membicarakan tentang Tuhan, Tuhan hadir pada saat itu. Gereja itu tempat kalian membicarakan Tuhan kalian, bukan? Kenapa Yesus tidak membantu anak-anak kecil korban-korban ini? Kenapa dibiarkan? Bahkan Tuhan kalian pernah turun ketika Abimelek hendak meniduri Sarah istri Abraham. Apa kata Tuhan kalian ke dalam mimpi Abimelek? Kembalikan istri orang itu karena dia adalah seorang nabi. Bisa Tuhan kalian turun? Bisa Tuhan kalian datang kepada murtadin pengakuan kalian? Bisa kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian itu bolak-balik mempertaubatkan Paulus? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan kalian pilih-pilih. Pertanyaan saya, kenapa anak-anak kecil korban ini yang dilakukan di gereja oleh pastor-pastor tidak diselamatkan oleh Tuhan kalian? Pertanyaan saya, maka inilah pembuktian penipuan-penipuan kalian yang mengaku bahwa Tuhan kalian turun naik, turun naik, turun naik. Bohong semua itu. Ya, atau konsekuensinya, atau begini, mohon maaf ya, atau jangan-jangan sebenarnya kalian mau mengakui Tuhan kalian pembenci anak kecil. Kenapa? Kenapa dia gak selamatkan anak kecil? Karena bisa jadi gara-gara ayat ini. Saya nggak tahu juga nih. Saya takutnya gara-gara ayat ini. Yesaya pasal 14:21, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Nenek moyangnya yang salah, anaknya yang jadi korban. Anak kecil itu salah apa? Ya, makanya ketika Daud berjoni tidak dibunuh oleh Tuhan kalian, ya saya maklumilah, karena Tuhan kalian akan lahir dari keturunan Daud, karena dia calon nenek moyang Tuhan kalian. Tapi nggak gitu juga, dan saya tidak terima konsep Tuhan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebenarnya apa yang saya tampilkan ini membuktikan bahwa kitab kalian itu telah menghina para nabi dan menghina Tuhan itu sendiri. Dan lebih parahnya lagi kalau kalian lihat kejadian di mana Sarah mengusir Hagar. Kalian tahu tidak kenapa Sarai digambarkan mengusir Hagar? Karena dia tidak mau berbagi warisan dengan Hagar, dan Tuhan backup itu. Bani Israel membuat dengan tangannya bahwasanya Tuhan membackup Sarah yang tidak mau berbagi warisan dengan Hagar karena Hagar adalah budak. Padahal dalam Ulangan pasal 15 ya, 21 ayat 15 tentang hak kesulungan anak, apa aturan Tuhan di situ? Kalau seandainya ada seorang anak sulung yang lahir dari istri yang tidak dicintai, tidak boleh digantikan, nanti hak kesulungan, hak warisannya tetap diberikan kepada anak sulung dari istri yang tidak dicintai. Tapi ketika Sarah mengusir Hagar karena tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, lihat Tuhan kalian katakan apa? Tuhan yang kalian gambarkan dalam kitab kalian membackup Sarai. Dan inilah narasi yang digunakan oleh orang Kristen selama ini, merendahkan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak pernah tertulis berdosa di kitab kalian. Tapi coba kalian lihat, kalian benarkan Bani Israel, Yakub yang tertulis di kitab kalian menipu, itu kalian katakan Bani Israel di tangan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, mereka nggak apa-apa membunuh anak Palestina. Kenapa? Kalian mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ini dia, gara-gara Tuhan kalian lahir dari keturunan Israel, apapun kelakuan Israel kalian benarkan, gara-gara Tuhan kalian lahir di situ. Jadi doktrin kalian ini doktrin menyesatkan, mengusak peradaban, membuat penistaan terhadap Tuhan, membuat penistaan terhadap para nabi, membuat penistaan kepada peradaban itu sendiri, menganggap bahwa Tuhan itu rasis, memilih dari suku saja. Mengerikan ajaran kalian. Maka saya nyatakan hari ini, apa yang disampaikan Bang Zuma, ajaran kalian datang dari roh setan, bukan dari roh Tuhan. Makasih. Terima kasih. Silakan dilanjut Kores, atau orang Kristen Juven silakan tanggapi. Kok pada tidur? Ah, inilah nggak enaknya kalau aku ngomong tidur, Bang Zuma tidur, Kevin. Kok tidur? Enggak tidur itu. Saya berlaku pada Mantap, beautiful, unik. Kan terima Berapi, di tengah. Lanjut. Gak ada yang tidur, kami nyimak loh. Lanjut Abang Juven, tanggapi Ya, silakan Juven. Bang Zuma. Silakan Juven. Juven, kamu kalau mau membantah kami silakan bantah pakai data. Oke, dari semua data
adalah perbuatan manusia yang keji. Di situ Tuhan nggak bisa disalahkan. Ya, betul yang dibilang kawan-kawan, itulah hanya oknum-oknum yang melakukan. Walaupun korban banyak ribuan. Ya, itu kan perlakukan manusia. Bukan ajaran sesat atau ajaran roh jahat, enggak. Oke. Kebetulan sorry dulu ya sama host. Ini aku ingin bertanya kepada Bang Juma, kebetulan juga Bang Juma ada di sini. Boleh kan, host? Boleh. Mumpung Bang Zuma ada Boleh, sini. silakan. Saran kami di sini lebih baik kamu bertanya saja dekku ke Bang Zuma, Dek. Kenapa? Karena kalau kamu berusaha menjelaskan agamamu, saya takut kamu nanti blunder. Karena kami mempelajari kitabmu. Jadi lebih baik tanya saja tentang Islam. Itu lebih baik bagimu. Ini itu namanya jauh dari konsep atau judulnya, Bang. Bisa kan? Ya nggak apa-apa, tanya aja. Nggak apa-apa. Tanya aja. Apa aja, tanya aja. Oke, ini mengenai apa ya? Ada dua hal yang aku pertanyakan kepada Bang Juma. Karena sering aku bertanya kepada kaum muslim, tapi jawabannya nggak tepat sasaran lah istilahnya. Pertanyaannya ada dua macam. Yang pertama mukjizat dan yang kedua yaitu ummi, dalam arti ada dibilang julukan kepada Muhammad yaitu buta huruf, nggak bisa baca, atau ada juga yang dibilang itu ummi arti dalam Al-Quran itu adalah penduduk asli. Oke, yang ku pertanyakan itu mengenai mukjizat, ya. Kami sebagai umat Kristen menyatakan kepada kaum musliman, apalah mukjizat yang telah dilakukan oleh Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi kita tahu dulu apa itu mukjizat. Mukjizat itulah yang dilakukan atau yang dilakukan oleh oknum itu sendiri. Seperti Musa. Apa mukjizat Musa? Yaitu membelah laut. Yang melakukan hal demikian adalah Musa itu sendiri. Walaupun itu dari kehendak Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Muhammad? Oke, Bang Zuma. Oke, Abang. Silakan, Bang. Kodong minum. Belum pergi ke rumah. Dari tadi lama kali Abang minum. Udah minum dulu tuh. Udah minum Belum dulu pergi minum. kodong makan. Masih santai masih. Ngapa nak kamu Ini udah jam berapa lama kali Abang makan? Banyak kali alasan Abang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu dijelaskan di sini, seluruh nabi dan rasul itu sudah pasti memiliki mukjizat. Sudah pasti punya mukjizat, dan mukjizatnya kemudian itu diberi oleh Allah sesuai dengan keadaan kaum, keadaan bangsa, keadaan masa pada saat itu. Nabi Musa diberikan mukjizat, salah satunya tongkatnya jadi ular. Kalau mukjizat itu diberi kepada Yesus untuk apa? Begitu Paulus datang, tongkatnya jadi ular. Jangan maju, nanti kau dicotok sama ularku. Itu tidak nyambung. Atau ketika kemudian Nabi Muhammad datang, diberi kemudian laut terbelah. Untuk apa? Oh, untuk berhaji, laut terbelah, nggak nyambung. Atau ketika Nabi Isa atau Yesus datang, diberi mukjizat kemudian dia bisa belah lautan. Ya untuk apa? Nggak cocok. Tapi saudara, semua para nabi itu memiliki keunggulan, memiliki mukjizat. Namun selain dari Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat mereka tinggal kenangan, hanya bisa didengar di kuping. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, mukjizatnya selain di kuping juga di mata dan juga di kulit. Apa itu? Mukjizat berupa Al-Quranul Karim yang datang kepada beliau. Tauratnya Nabi Musa, mana? Injilnya Yesus, mana? Nggak ada.
Al-Qur'annya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengarkan. Subhanallah. Itu yang pertama. Satu-satunya mujizat yang bisa disentuh dan bisa dilihat sampai hari ini dari para nabi, tinggal mujizat dari Nabi Muhammad SAW. Bola laut sudah nggak bisa dilihat, tongkat jadi ular nggak bisa dilihat, bangkitkan orang mati nggak bisa dilihat, dan seterusnya. Nah, kalau mujizat-mujizat level-level kayak begitu, ya banyak. Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj, kemudian segelas susu mengenyangkan banyak orang, kemudian makanan sedikit cukup untuk banyak makan, memberikan makan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah punya mukjizat yang lebih dahsyat dari Nabi Isa atau Yesus, menghidupkan mayat dengan izin Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menghidupkan batu kerikil, dan batu kerikil ini ikut bertasbih kepada Allah. Kalau Yesus membangkitkan orang mati mah itu kecil, namanya orang yang pasti hidup. Tapi Rasulullah, diceritakan kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah halaqah, dalam sebuah halaqah itu dalam sebuah pengajaran atau pendiskusian atau dalam sebuah pengajian atau kajian atau kebaktian. Di tangan beliau ada batu-batu kerikil, lalu kami mendengarkan batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Subhanallah, batu-batu bertasbih, coy. Yesus membangkitkan orang mati, baginda Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan batu-batu kerikil sehingga batu kerikil itu mengeluarkan suara bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi kalau mujizat-mujizat kayak membangkitkan orang mati itu mah cemen, boy. Nabi Muhammad SAW jauh lebih dahsyat. Tapi itu kan tinggal kenangan, cuman di kuping doang, kita nggak melihat pada saat itu. Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarusnya entah kemana, merantau kemana, enggak tahu kita. Dia membangkitkan Lazarus, kemudian membuat orang lumpuh berjalan, orang lumpuhnya entah kemana, dia tamasya. Membuat orang buta melihat entah kemana dia, apakah dia yang menciptakan kacamata setelahnya entah, tidak tahu. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberi mukjizat. Apa mukjizat yang diberikan oleh Allah yang kepada Rasulullah yang bisa kita lihat hari ini? Yang pertama, al-jazul balaghah. Apa itu mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaghah dalam Al-Qur'anul Karim? Apalagi mukjizat berupa tasyrih. Apa itu? Mukjizat dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum tersebut, hukumnya yang adil, hukumnya yang sempurna, hukumnya yang komprehensif, dan sampai pada hari ini hukum-hukum itu tetap kekal, tak pernah berubah. Lalu apa lagi? Mujizat yang ada dalam Al-Quran, al-ilmi. Apa itu? Mujizat dari segi ilmu pengetahuan, benar dan sesuai dengan perkembangan zaman, bisa menjawab semua masalah kontemporer yang muncul kemudian di akhir zaman ini. Itu mujizat dari Al-Quran. Lalu apalagi mujizat dari Al-Quran? Jadi kata Allah, mujizat dari segi matematik, dari segi statistik, dari hitungan dan seterusnya. Lalu isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, mengungkap isi hati orang-orang kafir, mengungkap isi hati orang-orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan-pembalasan terhadap mereka. Itu mujizat yang terangkum dalam Al-Quran. Apa mujizat lagi? Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. Aspek penjagaannya yang sempurna dengan cara dihafalkan, dituliskan, dijelaskan oleh tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir, dikeluarkan hukum-hukumnya dalam kitab fikih, dan dikeluarkan ilmu-ilmunya tentang dalam bentuk ulumul Quran. Lalu ada enggak buku di atas muka bumi ini yang mensifati buku seperti Rasulullah Muhammad SAW? Padahal beliau berasal dari kaum yang ummi. Itu pertanyaan kedua nanti ya. Lalu kemudian aspek pembuktian, aspek tantangan yang tidak bisa dijawab oleh zaman sampai akhir zaman. Subhanallah, itu isi Al-Quran. Ada buku matematika yang lebih hebat dari Quran? Ada buku kedokteran yang lebih hebat dari Al-Quran? Sungguh tak ada. Dan kita bersaksi bahwa apa yang kita lihat berupa kitabullah membuat orang-orang barat, cendekiawan barat, ilmuwan barat, saintis barat kemudian memeluk ajaran agama Islam, bukan karena melihat dari aspek pemeluk agamanya, tapi karena mereka melihat Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang satu-satunya bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa kita dengarkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la tukhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, tak pernah mengurai Taurat, tidak pernah membaca Bible, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Perjanjian Baru, surah-surah Paulus dan seterusnya. Kamu tidak pernah membaca kitab Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca, menulis kitab, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkari. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, lalu mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, satu jazirah Arab, orang-orang jahiliyah, penyembah berhala, kemudian tersingkirkan dengan digantikannya hukum-hukum mereka dengan hukum Allah. Melalui siapa? Melalui seorang yang ummi, seorang pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, yang tidak mengerti apa itu Musa, yang tidak paham apa itu Torah, yang tidak mengerti apa itu hikmat Injil. Tetapi beliau kemudian menguraikan hukum-hukum itu. Subhanallah. Jadi pengingkaran apalagi yang hendak kita ingkari terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kenabian beliau? Coba. Jadi sahabatku, dua pertanyaan ini saya rasa saya sudah jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan kemudian edukasi yang baik terhadap saya pribadi. Cuman saya belum minum. Ya silakan ditanggapi atau ditambahkan dari guru-guru saya yang ada di sini. Silakan. Boleh aku tanggapin ya Bang? Silakan. Oke. Dari Silakan. Biar Bang Juma minum dulu. Oke. Dari pertanyaanku mengenai mukjizat, tapi yang dijelaskan Abang Zuma yaitu apa saja mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kupertanyakan bukan apa-apa saja yang mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, bukan. Yang menjadi pertanyaanku, kan aku pernah bertanya kepada kaum muslim atau kaum Islam lah ya, demikian. Tanya, apakah mukjizat Muhammad yang pernah dia lakukan, yaitu adalah mukjizat Al-Quran. Berarti dialah yang melakukan, dialah yang membentuk Al-Quran tersebut. Jadi pokok masalahnya adalah kalau dibilang Al-Quran itu dari mana? Nah, yang lagi dibilang Al-Quran itu adalah dari Allah itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Tetapi kenapa dipertanyakan apakah mukjizat Muhammad? Kenapa dibilang Al-Quran? Begitu demikian. Iya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, melumpuhkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu mukjizat. Menggugurkan sesuatu yang dianggap luar biasa, melawan sesuatu yang dianggap luar biasa, menggagalkan sesuatu yang dianggap dahsyat. Dengan adanya Al-Quran kemudian, maka keindahan sastra orang-orang Arab dan kehebatan ilmuwan di atas muka bumi ini itu lumpuh dengan adanya Al-Quranul Karim. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran, apa yang ditemukan kemudian oleh saintis dan seterusnya, rupa-rupanya begitu mereka berpuluh-puluh tahun melakukan penelitian, contoh misalnya tentang embrio, bagaimana kemudian wanita itu hamil, mengalami kehamilan, bagaimana posisi menjadi janin, bagaimana posisi menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah dan seterusnya. Mereka puluhan ratusan tahun melakukan penyelidikan sampai regenerasi mereka, hingga sampai menemukan alat-alat canggih untuk melihat apa yang terjadi dalam perut manusia. Tahu-taunya 1400 tahun silam hal itu sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Jadi
kalau Anda berbicara mengenai mujizat, tadi saya sudah menerangkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membelah bulan. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam segelas susu itu bisa mengenyangkan banyak manusia. Abu Hurairah dan para sahabatnya yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan amat kuat hafalannya, dia yang sering mengalami kelaparan, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mampu dari segelas air, segelas susu memberikan minuman kepada banyak orang yang ada di sekitarnya pada masa itu. Jadi itu mah kecil, ku bilang kecil mujizat-mujizat seperti itu. Lain lagi mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dialami langsung oleh beliau. Belum lagi ketika makanan sedikit kemudian cukup untuk memberikan makan kepada orang banyak. Bagaimana hal ini diceritakan kemudian oleh Abu Talhah yang mendengarkan hal itu akhirnya menemui istrinya bahwa Rasulullah kemudian bisa memberikan makanan orang-orang dengan mukjizat seperti itu. Dan alhasil Rasulullah terbukti mampu memberikan hal yang diinginkan oleh orang pada masanya. Belum lagi mukjizat dalam peperangan, pasukan cuma beberapa orang, lawannya sampai ribuan, bisa lumpuh lawan-lawannya. Apakah itu masih kurang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat batu kerikil hidup. Apakah itu masih kurang? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya lebih dahsyat daripada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kemudian memancarkan mata air secara ajaib dari batu yang ia pikul dengan tongkatnya, yang dipukul dengan tongkatnya. Tapi Al-Qur'anul Karim kemudian meskipun mengabadikan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat. Beberapa kali kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memancarkan mata air dari selah jari jemari tangan beliau. Nabi Musa mah kecil. Ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, batu itu memancarkan air sebagai mata air untuk kaumnya. Tapi Rasulullah jauh lebih hebat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru jari-jarinya yang menjadi mata air, sumber mata air, sehingga jari-jarinya mengeluarkan kemudian air. Dan itu diceritakan kemudian peristiwa ini oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi mau kayak mana lagi? Cuman kita nggak perlu membesar-besarkan ini semua. Kenapa? Jangan sampai orang beralih menyembah kepada dirinya. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan siapa? Menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir. Al-Quran menerangkan, Anda coba baca dalam surah Ali Imran ayat 49. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan hal itu. Meskipun kemudian Nabi Isa alaihi salam diceritakan di ayat yang saya sebutkan tadi, surah Ali Imran ayat 49. Akan tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak menyembuhkan orang. Yang pertama menyembuhkan kaki sahabat Abdullah bin Atiq yang patah saat menjalankan misi penyerangan. Itu disebutkan kemudian banyak. Lalu kemudian bagaimana menyembuhkan luka Salamah? Banyak. Menyembuhkan kebutaan dengan doa yang diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kemudian Utsman bin Hunayf. Banyak mujizat-mujizat beliau. Menyembuhkan luka Khubayb bin Adi. Lalu kemudian menyembuhkan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, keluar matanya itu keluar pada saat perang Badar. Mata daripada Qatadah ini itu keluar biji matanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuhkan total. Bagaimana kemudian Abu Zar ketika terluka pada perang Uhud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembuhkan dengan sangat-sangat sepele kemudian. Maka mata yang terluka pada Abu Zar diriwayatkan Abdurrahman bin Harits bin Ubaid itu jelas sembuh seketika. Jadi mujizat apa lagi? Yesus dijangkali dengan mujizat-mujizat Rasulullah. Cuman kami nggak mau besar-besarkan, takutnya orang-orang ini menyembah Rasul kami, Nabi kami. Seperti itu saudara ya. Jadi kalau Anda bercerita tentang mujizat-mujizat begitu, bagi Rasul kami itu kecil, itu hal sepele. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman, bagaimana sebenarnya
yang terjadi di dunia ini, mana agama yang lendir, mana yang bukan. Unirifa sudah memaparkan dengan sangat jelas, data-data sudah disuguhkan. Dan ini data dari luar ya, bukan data bacotan seperti yang mereka lakukan. Jadi kalian yang nilai sendiri nih, mana agama lendir. Dan Bang Zuma sudah melengkapinya dengan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW dan kenapa Nabi Muhammad itu dianggap sebagai nabi penutup, dikatakan sebagai nabi penutup, dan kenapa kita harus mempercayai bahwa beliau memang nabi penutup. Bagaimana mukjizatnya itu sangat luar biasa, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang sekarang kita nggak bisa lihat lagi mukjizatnya mana. Mau lihat laut terbelah, nggak ada lagi. Mau lihat orang dihidupkan, mana orangnya? Mana orang yang sudah dihidupkan ya? Nggak ada. Orang yang dihidupkannya pun sudah mati sekarang. Kan seperti itu. Tapi mukjizat dari Nabi Muhammad SAW masih bisa kita rasakan sampai detik ini, sampai sekarang dan sampai akhir zaman Nabi selama-lamanya. Itulah bukti kebesaran dari Nabi Muhammad SAW dan bukti sebagai Nabi penutup. Jadi bagi teman-teman yang belum percaya, ya, teman-teman non-Muslim yang nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup, silakan renungkan lagi. Poinnya adalah kalian masih berat untuk menerima Nabi SAW. Kalian cari tahu. Dulu saya seperti kalian. Dulu saya seperti kalian gitu, meragukan Nabi. Tetapi setelah saya lihat riwayat hidupnya, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana tuduhan-tuduhan dari para Polikardos kepada Nabi ternyata tidak terbukti benar. Dibilang gila perang untuk kaya, ternyata hidupnya tidak kaya. Hidupnya tidak bergelimang harta, tapi berkecukupan. Tidak lebay seperti Polikardos-Polikardos yang memupuk kekayaan dengan segala cara. Ya, ini teman-teman harus bedakan. Terus yang kedua, apa benar kelakuannya yang dituduhkan seperti Polikardos ini? Ternyata enggak. Tuduhannya semua enggak benar. Dan bukti-bukti kenabiannya begitu jelas. Jadi pelajarilah dengan benar, maka pintu hidayah akan menghampiri kalian. Kalau saya sih cuma kasih saran ya. Kasih saran buat Polikardos untuk belajar, untuk orang-orang non-muslim untuk belajar. Ya, mungkin itu aja. Dan kalian sudah dengar ya jawaban Unirifa, dan saya rasa memang harus saya tampilkan biar kalian tahu dan bagaimana pernyataan Bang Zuma itu sangat luar biasa ya. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana Unirifa menampol para Polikardos dengan data-data tentunya bukan asal congor, jangan lupa juga didukung channel kedua Unirifa khusus untuk menampol Oten. Kalau Rifa MOW itu khusus diskusi, kalau Sri Kandi Muslim menampol ini khusus menampol. Ini kalau dibilang lagi mode Uni Soviet. Ya, jadi Rifa itu punya dua wajah. Yang pertama wajah santai, yang kedua wajah saat marah, atau lebih dikenal dengan Uni Soviet. Nah, itu kalian bisa lihat di Sri Kandi Muslim Menampol. Jangan lupa di subscribe. Oke? Dan kita juga punya satu lagi channel backup namanya Kisah HMC. Tapi channel ini masih susah untuk dicari karena terlalu kecil. Dan yang kedua karena namanya sama dengan channel kita sebelumnya yang gagal. Dan ini adalah penggantinya. Jadi untuk menemukan channel ini kalian harus ketik dari Jadid HMC, kalian harus lihat dari komunitas. Ya, terpaksa kalian lihat dari komunitas, atau kalian klik link yang ada di deskripsi video ini untuk menemukan channel tersebut ya. Namanya adalah Kisah HMC. Jangan lupa di subscribe dan didukung. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan kami, dapat juga disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ya, karena memang kita punya satu program, yaitu program para mualaf. Kita akan datangi, kita akan kunjungi, kita akan bina mereka, ya kita akan lihat perkembangannya. Jadi kalau sebelumnya kan kebanyakan itu hanya kesaksian mualaf. Kalau di saya sekarang ya, di saya dan teman-teman, kita lagi buat program, mualaf itu akan kita pantau. Jadi kesaksian mualafnya kita akan tampilkan. Terus yang kedua, perkembangan dia. Setelah 1 bulan bagaimana? Bagaimana sholatnya? Bagaimana dia belajar Islam? Jadi kita akan update dan beritahukan kepada para penonton. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman juga melihat bahwa ini mualaf sungguhan gitu. Karena kalau mualaf KW, udah syahadat, ya udah, hilang gitu saja. Biasanya dia syahadat hanya untuk aneh-aneh, ya untuk aneh-aneh gitu. Tapi yang benar-benar syahadat karena iman, biasanya dia akan rajin untuk belajar Islam. Benar-benar fokus untuk belajar. Jadi kita akan tampilkan.
Dan kalian akan lihat, orang ini benaran mualaf atau tidak. Benaran sungguh-sungguh memeluk Islam, atau cuman sekedar. Jadi kalian bisa lihat perkembangannya, dan kita akan update. Ya, kita akan update, dan itulah yang akan kita lakukan. Kita akan juga bantuin, kalau memang ada hal-hal yang mereka butuhkan. Contoh ada beberapa kasus kemarin ya, setelah mualaf, karena ribut di rumah, dia terpaksa keluar. Dia terpaksa meninggalkan rumahnya. Untuk makan dia masih sanggup, karena dia juga punya kerja. Dia punya kerja, tapi kan tiba-tiba harus keluar biaya kos, ya biaya transportasi, biaya yang cukup besar gitu bagi dia. Ya mau nggak mau ya kita akan bantuin. Karena nggak ada lagi tempat dia bernaung. Itulah kenapa kita juga akan petakan lagi ya. Di sini saya langsung to the point aja lah bilang. Jadi mualaf-mualaf ini kadang-kadang tergantung di mana mereka dibina. Kalau mereka ketemu yayasan yang membina mereka, mualaf center yang membina mereka dengan baik, biasanya lebih bagus. Tapi kalau ketemu dengan yang sekedar udah syahadat selesai, tidak ada pembinaan berikutnya, tidak ada istilahnya memfollow up, memperhatikan mereka, biasanya hidup mereka lebih terkantung-kantung. Dan kita menyayangkan ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa organisasi ya, yang setelah syahadat, ya udah gitu aja, selesai gitu. Nah, ini yang cukup kita sayangkan. Dan kemarin ya, dari Ustadz Ipung, itu memberikan mandat kepada kami untuk membantu melihat mana mualaf-mualaf yang tidak terurus, dan kalau perlu nanti dilempar ke mualaf center ya, mualaf center tempatnya Ustadz Ipung, ataupun kita juga sudah menemukan satu lagi mualaf center yang mereka minta. Ya, mereka bilang kalau memang ada mualaf-mualaf yang seperti itu, yang tidak ada tempat tinggal, tidak terurus, nah, nanti mereka akan bantuin juga. Jadi kita akan coba mensinergikan mualaf-mualaf center, yayasan-yayasan mualaf yang ada di Indonesia ya, terutama mungkin dimulai dari Jakarta. Jadi itu yang akan kami lakukan, dan tentu saja saya nggak bisa sendiri, itu dibantu oleh tim ya, oleh teman-teman, ada Bang Aang, terus ada juga Bang Sincan, ada Bang Agus, dan teman-teman lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Dan untuk perkembangan mualaf-mualaf itu teman-teman bisa tonton di Mualaf Story ya. Ini channel yang kemarin saya kasih nama HMC News. Sudah saya ganti namanya karena yang kisah HMC kan gagal monet. Jadi kita pakai channel ini, tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat daripada kita nunggu 1 bulan lagi. Karena kemarin kita terlalu lama molor sih, jujur ya. Saya harus katakan bahwa kita terlalu lama molor. Jadi saya pikir nggak mungkin lagi kita nunggu-nunggu, ya sudah apa yang ada saya ubah. Jadi saya korbankan channel saya. Saya korbankan channel saya untuk dipakai sebagai channel tempat kita sama-sama ngerjain itu. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, Mualaf Story nama channelnya. Ini kemarin gadis yatim piatu dibesarkan oleh keluarga Kristen. Tetapi alhamdulillah setelah bertahun-tahun mengikuti ibu asuh dan ayah asuhnya menjadi Kristen, akhirnya kembali ke Islam. Ya, akhirnya kembali ke Islam. Nama channelnya Mualaf Story ya. Mualaf Story. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.